wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu di pendidikan Balik Al-Azhar, Masjid Raya Al-Azhar Bintaro. Tadi saya tanya sama Mas Habibie berapa jumlahnya, 300. Nolnya gelinding. 300. Saya senang banget kalau ngajar muridnya banyak, senang. Saya kalau membimbing umroh lebih banyak itu lebih senang. Orang kadang-kadang ya sedikit enak gitu. Begitu pula kalau saya membimbing misalnya satu kloter jamaah haji Al-Azhar itu bisa separuhnya, wah lebih senang. Karena Rasulullah hidupnya Al-Quran. Selama kita hidupnya Al-Quran, insya Allah sukses. Sukses itu tidak identik dengan kekayaan. Gitu ya. Tadi sampaikan usia sudah 40 tahun, yang dikejar itu akhirat. Bukan, yang dikejar itu dunia untuk akhirat. Dunia untuk akhirat gitu. Semakin tua bukan berarti harus selalu di masjid gitu, enggak. Dunia kan mazra'atul akhirat ya, tempat menanam agar kita bisa memanennya di akhirat. Cari duit kan ibadah kan. Nah, terus kalian dari Quran ini saya berapa kali pertemuan ya? Kurang tahu jadwalnya ada. Ada 2 atau 3 ya? Betulnya minggu kemarin. Minggu kemarin kan tuker nih sama hari Sabtu ini. Berapa? 3 kali atau berapa? Ya, kalau tidak salah ya. Oke. Wahyu dan Green Design Al-Quran. Al-Quran itu terdiri dari berapa ayat? 6.666 ayat. Kalau tidak salah. Coba cari itu referensinya. Sampai di perpustakaan Madinah pun gak ketemu. Turun surat yang turun di Mekah itu berapa? Iya ya. Selama 13 tahun. Ada berapa surat? 144 surat. 114 surat. 14 Yang surat. turun di Mekah itu berapa? Itu pembagiannya orang. Gak tahu. Karena Makkiyah dan Madinah ya. Al-Quran yang kita punya dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, kalau dirangkum hanya 1 surat saja tuh segitu tuh. Hanya segini saja. Ya. Tapi saya tidak cukup hanya 3 kali pertemuan untuk menjelaskan ini. Saya butuh 10 tahun menjelaskan 1 slide ini. Luar biasa kan? Nah, di dalam Great Design Al-Quran itu dibagi menjadi lokasi, waktu, dan jumlah surat. Tadi saya tanyakan kan berapa surat yang ada dalam Al-Quran? 114. Yang diturunkan di Mekah ada 86 surat, yang kemudian disebut dengan surat-surat Makkiyah. Sisanya 28 itu di Madinah. Jadi 86 surat turun di Mekah selama 13 tahun, dan sisanya 28 surat diturunkan di Madinah selama 10 tahun. Nah,
dari 114 surat di dalamnya ada 6.236 ayat. Oke. Jadi bukan 6.600. 2000 6.236 ayat itu ada tuh di dalam Quran. Tetapi sebetulnya para sahabat, para ahli Al-Quran itu sepakat bahwa jumlah ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ada 6.200-an. Itu sepakat itu. Kalau 6.200-an itu 6.200 pas atau lebih? Lebih. Harga laptop saya ini 14 jutaan. Berarti 14 apa enggak? 14. 14 lebih apa enggak? Enggak. Lebih dong. Lebih. 14-an juta. lebih. Lebih. 14 koma. Nah, lebihnya itu yang diperdebatkan. Tetapi pada umumnya para ahli Al-Quran itu lebih sepakat bahwa jumlah ayat Al-Quran itu ada 6.236 ayat menurut para ulama Kufah. Berarti dulu saya salah apa memang salah dengar apa salah nyatet? Jadi doa itu belajar dari saya madrasah loh Pak. Ya sama dari sejak kecil gitu ya. Sampai SMA SMP juga ada pelajaran agama gitu kayak gitu. Tidak tahu mencari. Jadi guru-guru kita kurang literasi, kurang membaca. Gitu ya. Nah, kenapa ulama Kufah? Bagus sekalian, Kufah itu pusat ilmu pengetahuan. Al-Quran yang pertama kali ditulis pada masa Nabi, pada masa sahabat, itu belum ada harokat, belum ada titik. Apa bedanya ba, nun, ta, ya, nggak tahu. Apa bedanya jim, ha, kho, nggak tahu. Tapi para ulama Kufah kemudian memudahkan kita dengan memberi tanda, gitu. Kenal idhar, idhom, iqlab dari mana? Dari situ. Kenal fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan atau fa'ala fa'alu fa'alan. Kenal mubtada, khobar, itu semuanya dari situ. Jadi ilmu-ilmu yang tumbuh dari Al-Quran itu bukan di Mekah, bukan di Madinah, tapi di situ. Kufah, Basra, Baghdad. Itu ya. Ilmu bahasa Arab itu justru mulai tumbuh dan berkembangnya bukan di Madinah, bukan di Mekah, tapi di Irak, Persia. Oke? Paham sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Oke ya. Nah sekarang, selama turunnya Al-Quran 23 tahun dengan 14 surat dan 6.236 ayat, itu bercerita tentang berbagai macam peristiwa. Tetapi dari semua peristiwa itu ada 5 peristiwa besar. Apa saja? Nuzulul Quran, Isra Mi'raj, Hijrah, Fathu Mekah, lalu Haji Wada. Itu 5 peristiwa besar ya, Bu. Bukan berarti antara Nuzulul Quran dengan Isra Mi'raj tidak ada peristiwa, banyak. Tapi 5 peristiwa ini adalah 5 peristiwa yang sangat penting di dalam sejarah perjalanan dakwah Nabi. Oke, sekarang Nuzulul Quran
menjadi peristiwa penting. Kenapa? Turunnya Al-Quran. Ya kenapa? Nuzulul Quran itu artinya turunnya Quran. Kenapa turunnya Quran itu menjadi penting? Ya karena menjadi pedoman dan petunjuk. Pedoman, petunjuk. karena turunnya Al-Quran menjadikan kehidupan kita sebagai beragama ada untuk untuk pegangannya, untuk petunjuknya itu tadi. Way of life. Begitu. Surat An-Nisa 174. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu burhan. Burhan, bukti. Siapa yang menjadi burhan? Nabi Muhammad. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami turunkan kepada kalian nuran mubina, cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Jadi nuzulul Quran itu menjadi penting karena Al-Quran itu menjadi cahaya. Itu cahaya kegelapan. Apa yang gelap saat itu? Kenapa Al-Quran itu menjadi cahaya dalam kegelapan? Apa yang maksud dengan kegelapan? Apa? Jahiliyah. Jahiliyah itu artinya kebodohan. Kebodohan. Nih, misalnya gini. Atau ketidaktahuan. Kita mau ulangan, ternyata soalnya itu di luar prediksi kita nggak paham. Gelap apa gelap? Yang gelap itu di mananya? Di ruangannya apa? Hatinya. Ruangannya terang benderang, tapi lihat soal kok gelap. Pemikirannya. Gitu ya. Maka ketika orang-orang Arab Quraisy pada masa itu dalam kegelapan, Allah turunkan tuh cahaya yang terang benderang. Tetapi ternyata cahaya itu kan mereka tidak mampu, atau bukan tidak mampu, banyak yang tidak mau menangkap cahaya itu. Hatinya nggak mau tuh, menolak. Dia lebih suka dalam gelap-gelap. Oke. Jahiliyah. Kapan dimulainya masa jahiliyah bagi orang Arab Mekah? Mulainya jahiliyah apa? Mulainya Sebelum Al-Quran turun. sebelum Al-Quran turun. Iya, kapan? Tahun berapa? Kau taunya gue tak bisa sejarah itu. Itu yang mau saya kasih tahu tuh. Iya. Masa tiba-tiba jahiliyah, kan nggak mungkin kan? Itu yang ingin saya kasih tahu. Makanya hari ini nggak datang itu rugi. Banyak hal baru dalam sejarah yang kita tidak tahu. Saya sudah mendalami ini udah hampir 10 tahun kali. Jadi saya sudah ngelotok. Ya, dan saya berbagi. Nanti saya share materinya. Ya. Coba lihat. Ini masa kegelapan. Jahiliyah gitu kan. Kegelapan. Tapi ini kegelapannya sudah mulai pudar dulu, masih. Mulai pudar tuh. Ya, oke. Masa kegelapan itu dimulai di tahun 140 Masehi. 100, baru 100. Iya, artinya sudah Masehi. Bukan sebelum Masehi. Oh,
Jadi sejarahnya begini. Ketika Nabi Ismail kira-kira di tahun 1800-an sebelum Masehi diungsikan oleh Ibrahim di Mekah, gitu kan? Di Mekah. Kemudian ditemukanlah sumur Zam-Zam. Oke. Begitu di situ ada sumur Zam-Zam, kan sejarah di sumur Zam-Zam karena Ismail sudah kehausan, Siti Hajar asinya nggak keluar. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Apa? Air, nyari. Pergi kemana? Bikin sopa marwah. Ngapain ke situ? Cari air ke bukit, ngabur. Ini Ka'bah. Ya sekarang ya. Masa nyari air ke sini? Logikanya nyari air itu di mana? Bawah. Ke bawah kan? Kita pergi ke atas di gunung, nggak ada air. Air itu di bawah kan? Pertanyaannya, kenapa Hajar itu kok ke sini? Gitu. Kan bolak-balik nih. Ke sini, lari ke sini. Ngapain? Coba ngapain? Sebetulnya ngapain dia? Berusaha, Pak. Iya, berusaha nyari apa? Sumur apa nyai? Nyai sumber air. Sumber air itu di bawah. Ini di sini Ismail lagi teriak-teriak, aus gitu kan? Mana lari ke atas? What for? Nyari buah. Nyari buah. Nyari buah, nggak ada buah. Biar asinya banyak nyari buah. Nyari? Nyari pohon buah biar asinya banyak. There is not a tree. Nggak ada tanaman. Iya benar. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Aku tinggalkan keturunanku di tempat yang nggak ada tanaman satupun. Ngapain di sini? Berusaha kan tujuannya. Iya, Mana? berusaha to try what for? Untuk apa? Ya untuk Mencari air. mencari air buat Ismail. Kira-kira, wah, misalnya di sini nih terlihat kan, dia datang ke sini lewat jalan apa lewat atas? Jalan. Jalan. Oh, jalan. Di Jadi sini to ada find jalan. another people. Terlihat kan jalan sana, gitu kan? Ke arah ini ke ini jalannya ke sini. Ke jalan. Ini ke Damaskus. Ini ke Yaman. Kamu ngapain di sini? Nah, dia dari jalan ini, dari sini kan arahnya, di sini tak lalu datang ke sini. Ngapain dia? Kira-kira kalau kita naik ke atas nyarinya apa? Tuhan. Bukan. Tolong. Pertolongan. Nyari pertolongan. Oh, oke. Siapa tahu ada orang lewat. Iya tadi saya bilang. Fahim? Aku. Tahu. Selama ini coba literasi sejarahnya sampai di mana? Iya benar. Masuk akal. Atau dia bisa berteriak di atas. Iya, berteriak. Help, Tapi tolong, gitu kan? Ada orang nggak gitu? Teka-teki silang nih termasuk. 1800 sebelum Masehi ada jalan sutra di situ, tembus dari Yaman ke Damaskus sana sampai ke Palestina. Nah, ternyata di sini apa namanya kakinya nggak sengaja tuh Ismail
dan itu tepat. Kenapa? Karena di sininya penuh dengan air. Ini kan dataran paling rendah. Di sana hujan itu nggak kayak kita menyerap ke bawah langsung, enggak, tapi dia cari celah. Di mana ada celah, disitulah air. Nah, ternyata nih banyak celah yang kemudian mengumpulnya ke sini. Nah, ketika di sini masanya sudah padat, maka air itu mencari sesuatu biar dia itu keluar. Nah, Ismail itu nggak sengaja, bukan nggak sengaja, by desainnya Allah, kakinya tuh di tempat yang memang nggak keras. Alhamdulillah. Kenapa nggak nasi padang? Besok kalau terakhir. Tapi masih lebih bagus. Teman-teman nanti setelah ini dapat makanan apa enggak? Ada. Ada sendiri. Oh ya udah. Sama. Aja Saya semalam ngajar di pusat juga PMA. Nah, maka jadilah di sini sumur artetis sebetulnya. Sumur Zam-Zam itu sumur artetis. Ngerti nggak? Yang memancar itu sendiri gitu ke atas. Beliau Gitu. Maka air Zam-Zam itu tidak akan pernah habis. Ada yang sudah pernah pergi ke Mekah sana? Belum. Udah Pak, tapi mimpi. Misi-misi netem. Iya Pak. Cuma bisa mimpi Pak. Semoga Dengan doa Ustaz semoga kita bisa umroh. ya insya Allah nanti saya ajak ke sana ketemu di Mekah. Amin. ini aja dulu. Nih, kalau pergi ke Masjidil Haram tuh dari atas naik eskalator, terus ini baru ke bawah. Jadi memang dicelup paling bawah. Ka'bah itu Posisinya. gitu ya. Oke. Nah, Tadi kata lain memancar apa tadi Pak? artetis, sumur artetis banyak di Indonesia tuh. Beliau. Ya, karena kepadatan massa di bawah tanah, air cari jalan keluar tuh. Maka ketika ada tanah yang gembur dan dia bisa kemudian nyodok ke atas, dia akan keluar. Itulah mata airnya. Oke. Nah, setelah ditemukannya air Zam-Zam, ada sekelompok orang datang dari sini nih, rombongan pakai onta gitu kan. Namanya suku Jurhu. Nah, begitu sampai di sini dia lihat burung-burung tuh. Wah, kalau ada burung berarti di situ ada air. Akhirnya ketemu juga, oh ada sumur Takjub itu suku Jurhu. Takjub. Siapa yang punya? Ada gubuk di situ. Lalu assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata emak-emak sama bayinya tuh, gitu kan? Ibu namanya siapa? Hajar bang, gitu kan? Hajar. Sing di kono. Nyonta sing ayo aduh nemen gitu. Berarti nggak bahasa itu? Tegalnya pundi Pak? Sami Tegal loh. Ya Kalau kita Tegal loh. Indonesia aja. Bener aja. Mas Muki ya Umi, Apalagi itu. anak Hajar. Menente dari mana? Anak sana mimbai. Kayaknya salah. Aneh dari tempat yang jauh. Di mana? Syam. Kalau saya sebut Syam itu kalau sekarang nih terbagi menjadi 4 negara: Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Wah, tuh nemen, jauh banget gitu kan? Jauh banget, iya. Wis, nyontapan jalur banyune baik. Saya mau minta air, boleh apa enggak? Boleh, silakan.
Begitu sudah dapat air, lalu diminum tuh. Minum Pak Ustaz. Kalian. Ya. Gaya ini, gaya seorang mubalek harusnya begitu emang. Nanti juga tiru Pak saya Pak. Ternyata rasanya beda. This is a different water, gitu kan? Different taste. Air yang berbeda, rasanya berbeda. Dia bingung, mereka itu bingung. Akhirnya bertanya-tanya, haruskah kami tinggalkan tempat ini? Rundingan mereka, Masya Allah. Sebagian besar tokohnya bingung, teruslah, aja rumah. Nggak usah pergi dari sini. Kayaknya baik. Ini baik lah, gitu kan? Enak, airnya banyak. Akhirnya bilang sama aja, mohon maaf nih. Tadi kan kami hanya sekedar minta air. Lalu boleh nggak kalau kami tinggal sini? Ya wis, nggak apa-apa tuh, silakan. Daripada dewekan, nggak ada temannya. Karena batire. Orang batire, wis, monggo. Bikinlah tenda. Rumahnya Hajar Ismail diperbaiki. Nah, bertahun-tahun di situ sampai akhirnya Ismail punya istri dari suku Jurhum juga tuh. Dari suku Jurhum. Tadinya itu ada suku juga di situ tuh yang bersama dengan suku Jurhum. Pertama Ismail itu kawin dengan suku Himyar, dari putri suku Himyar. Tapi ketika Nabi Ibrahim datang, Nabi Ismail lagi nggak ada di rumah. Lalu assalamualaikum, Ibrahim kan sudah tua tuh, usianya sudah lebih dari 100, belum, kira-kira hampir 100. Waalaikumsalam, ini rumah Ismail? Iya Pak Tua. Ada apa? Mau ketemu? Oh nggak ada, orangnya suka pergi-pergi tuh. Sok, kalau mau nunggu duduk. Terus gimana kehidupanmu dengan Ismail? Uang belanja selalu kurang, itu terus ya, udah pokoknya nggak enak. Ya sudah, kalau begitu saya permisi. Ada pesan? Ada. Tolong bilangin sama Ismail ganti palang pintu. Istri. Palang pintu bener istri. Gitu ya? Ya. Istri ini nggak tahu apa maksudnya palang pintu. Ismail pulang. Cerita tadi ada tamu kakek-kakek cerita, ya Allah itu bapak saya. Ada pesan nggak? Ada, katanya abang disuruh ganti palang pintu. Polos banget istrinya nih, gitu kan? Seneng nggak punya istri polos? Janganlah. Ya, tarinya yang beraneka, jangan polos. Kamu memperlakukan ayah saya dengan apa? Allah ya abang. Iya. Udah, ya sudah. Itu pesan ayah untuk saya, artinya saya harus menceraikan kamu. Dicerai. Akhirnya setelah bercerai kawin dengan putri Jurhum. Nabi Ibrahim datang lagi, ternyata Ismail lagi pergi juga. Oh Pak Tua, Masya Allah, dari mana? Duduk, mau minum apa? Coca-Cola, Fanta? Orana, orana. Gitu kan? Atau tebu peras boleh? Susu perah kali. Saya minta ini aja, air putih saja lah, Zam-Zam tuh. Mau nasi goreng goreng gila? Udah. Emang gimana perasaanmu setelah menikah dengan istri? Alhamdulillah, banyak berkah. Uang belanjanya ya meskipun kurang, pokoknya ya dibikin sedemikian rupa lah. Saya bersyukur punya suami Ismail, orangnya baik banget gitu. Ya sudah, daripada saya nunggu, tolong sampaikan sampai Ismail, palang pintunya jangan diganti. Nah, Nabi Ismail dengan yang Jurhum inilah yang nanti sampai ke Nabi Muhammad itu. Oke. Dari 1800 sebelum Masehi sampai 140 tuh.
1800 dikurangi 140. 0, 6, 1. Berarti suku Jurhum sudah berada di Mekah 1660 tahun kurang lebih. Ditambah 100, kira-kira gitu ya. Tiba-tiba ada suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah itu di luar Mekah, merasa di situ sumber penghidupan, akhirnya bawa tentara menyerbu suku Jurhum. Tentu saja suku Jurhum kalah. Tapi sebelum meninggalkan kota Mekah, sumur Zam-Zamnya ditutup sama dia, sama suku Jurhum. Nih, ditutup. Nah, nggak kelihatan. Di sini sudah ada Ka'bah kan? Ini jaraknya kira-kira 21 meter dari Hajar Aswad. Suku Khuza'ah yang di luar Ka'bah kan nggak tahu kalau di situ ada sumber air, gitu kan? Nah, ketua suku Khuza'ah namanya Amr bin Luhai. Begitu sudah menguasai Mekah, suku Jurhum terusir. Akhirnya melihat orang-orang di situ beribadah sama masyarakat dari suku Khuza'ah, dia bilang, saya akan mencari merestorasi cara ibadah. Caranya gimana? I'm going to Jerusalem. Sataharok ila Yerusalem. Ngapain? Saya ingin melihat di sana kan modern, gitu kan? Modern. Oh ya udah silakan. Pergilah tuh Amr bin Luhai ke Yerusalem, ingin melihat tata cara orang beribadah di sana. Kan di sana banyak orang Yahudi, gitu. Tahun 1140 berarti Nabi Ibrahim sudah nggak ada kan? Nabi Ibrahim dengan Ismail membangun Ka'bah. Ka'bah. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ishak 14 tahun kemudian itu membangun Baitul Maqdis, gitu. Duluan mana antara Ka'bah dengan Baitul Maqdis? Tuh kan? Duluan mana? Oh, ada yang jawab. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Jarak antara membangun Ka'bah dengan Baitul Maqdis itu 40 tahun. Gitu ya. Maka Amr bin Luhai ingin pergi ke Baitul Maqdis tuh. Tapi Amr bin Luhai nggak tahu 70 tahun sebelumnya Baitul Maqdis itu sudah dikuasai Kaisar Titus dari Romawi. Tata cara beribadahnya menyembah patung Jupiter. Nah, ketika Amr bin Luhai di sana yang dijumpai itu, maka dia menjiplak saja tuh bawa patung dari Yerusalem ke Mekah, ditaruh di depan Ka'bah, lalu berpidato, saudara-saudara, saya sudah pergi ke Yerusalem dan di sana cara beribadah itu menyembah patung. Saya sudah bawakan kalian patung, maka sembahlah patung ini. Ketika orang Mekah mulai menyembah patung di tahun 1140, itulah awal jahiliyah. Jadi jahiliyah itu diawali karena orang menyembah patung, bukan menyembah Allah. Paham? Paham nggak? Nah, 300 tahun kemudian ketua suku Khuza'ah sudah berganti-ganti kan. Ini yang terakhir itu punya putri yang cantik, gitu ya. Akhirnya dinikahi oleh Qusay. Qusay itu siapanya Nabi? Qusay. Nabi Muhammad bapaknya siapa? Abdullah. Kakeknya? Bapaknya Abdul Muthalib? Hashim.
Buyutnya Hashim, bapaknya Hashim, Abdul Manaf. Abdul Manaf. Berarti siapa Abdul Manaf itu? Anaknya. Enggak, kalau Hashim tadi kan buyut. Kalau Abdul Manaf berarti apanya? Setelah buyut ke sana atasnya. Jangkawan. Cangga. Kalau istilah Sunda jangkawan. Cangganya. Jangga. Iya jangkawan. Nah, bapaknya Abdul Manaf itu Kusai. Kalau di Tegal itu namanya udeg-udeg. Iya sama. Sunda. Udeg-udeg. Udeg-udegnya Nabi. Ketika mertuanya meninggal dunia, maka orang Khuzah sepakat. Ya wis lah, yang kayak gue baik, pemimpinnya gue baik lah, mantune gue. Wong Tegal. Pantas gue jadi pemimpin. Gitu kan? Pantas jadi pemimpin. Ya wis sepakat. Kusai menggantikan ketua suku Khuza'ah. Maka kekuasaan Khuza'ah berakhir, diganti oleh suku Quraisy. Gitu. Suku Quraisy. Tapi masa jahiliyah belum usai itu. Masih jahiliyah, tapi Kusai itu seorang yang kalau sekarang itu dibilang itu diplomat. Waktu itu orang Arab kalau mau dagang ke sini, ke Yaman, di tengah jalan habis dirampok. Di sini dirampok juga. Nah, gimana negara mau maju, mau ekspor, mau impor nggak bisa. Maka Kusai melakukan diplomasi ke ketua suku sini. Ketua suku. Assalamualaikum. Salam. Dari mana? Dari Mekah. Ane Kusai, pemimpin Mekah. Untuk apa? Sini. Lu kalau pengen duit, ngono ya gimana? Maksudnya jangan merampok. Kami siap untuk membayar upeti setiap kami lewat ke sini. Tapi jangan merampok. Kita sama-sama cari duit, cari makan. Gimana? Oke, sepakat. Ke utara, ke selatan sama. Akhirnya ketua suku itu dibawa kendali Kusai. Maka perjalanan bisnis orang Arab, baik impor maupun ekspor, itu lancar. Maka di tahun 440 itulah orang Arab menjadi OKB. Wis ngerti ora? Kaya raya. Maka Mekah itu menjadi daerah transit. Yang dari Yaman mau menuju ke Damaskus pasti di situ. Ketika kota sudah menjadi kota transit, otomatis kan banyak kedatangan tamu. Bisnisnya bertambah. Gitu. Apa? Arak, khamr, gitu kan? Judi, prostitusi, 3 tuh. Kalau saya belajar syair jahili, udah ada pernah yang belajar gitu? Belum kan? Saya kasih tahu. Saya dulu belajar syair-syair jahili itu waktu S2. Saya S1-nya bahasa Arab, S2-nya sastra Arab, S3-nya sastra Arab. Lalu saya belajar di Mesir itu metode pembelajaran bahasa Arab. Itu saya belajar di Arab Saudi itu ilmu pengetahuan agamanya. Udah lengkap kan? Jadi nggak usah ragu belajar sama saya. Mau sananya apa namanya itu? Sanad, nggak usah nanya. Tetap kita ada sanad, Pak. Ada sanad kita tetap. Iya, kan menulis saya sanadnya. Ikut. Kan ada Nabi Adam juga udah. Oh iya. Udah jelas kan. Ngapain ragu-ragu? Kalau itu nasab. Ya, nasab. Ini sanad itu Ada sanadnya semua. Oke. Nah, di sana diceritakan orang Arab jahiliyah dulu itu kalau bikin khamr itu dari fermentasi anggur lalu dicampur dengan mata kijang. Mata kijang.
kijang-kijang, matanya diambil. Iya. Setelah dicampur, dipendam selama 3 minggu di dalam pasir. Maka mereka itu minum khamar nggak kayak orang Indonesia sebotol ditenggak. Satu cawan kecil aja itu orang sudah fly. Udah enak gitu. Udah fly. Ngerasain enak. Udah fly. Nah orang Indonesia kepengen fly, Campur dicampur spiritus. Ya bukan fly lagi kok. Gitu kan? Dan ingat, yang minum khamar itu bukan orang kalangan bawah karena khamar harganya mahal, tapi golongan ningrat borjuis. Gitu. Nah, kalau ada khamar ada judi kan? Khamar judi ada perempuan. Maka di zaman jahiliyah saat itu, rumah bordil itu diberi tanda bendera merah. Rumah-rumah yang menyediakan perempuan-perempuan gitu tuh diberi bendera merah biar gak nyasar. Harusnya kan merah, harusnya main ya, nggak boleh ya. Obat keras merah. Ini kan main kan nggak boleh. Obat keras merah. Kalau di daerah tertentu konon katanya Indonesia itu dikasih benderanya kuning. Mata hijau. Begitu tuh. Sesuai banget. Nah, semakin kaya, hatinya semakin tertutup. Udah penyembahnya berhala, minumannya khamar, perjudian, prostitusi, merajalela, akhirnya macam-macam paham masuk ke situ. Semakin gelap. Usai tidak berhasil. Dan memang nggak ada perintah untuk Usai melakukan perubahan itu. Nah, kemudian Usai meninggal dunia diganti oleh anaknya Abdul Manaf. Gitu. Sebetulnya Abdul Manaf punya saudara juga. Begitu mau meninggal, Usai bilang, sini semua kalian. Ini saya serahkan kepemimpinan bukan kepada kamu ya, anak sulung, tapi saya kepingin ke Abdul Manaf. Karena Abdul Manaf itu yang punya kemampuan leadership yang lebih baik. Begitu Abdul Manaf mau meninggal, kumpulin anaknya. Ada Muthalib, ada Hashim, sama siapa satu lagi. Dia bilang, saya akan serahkan kepemimpinan kepada Hashim. Kalian nggak boleh ngiri. Ya, sami'na wa ata'na. Nah, Hashim ini berarti kan buyutnya Nabi kan? Itu pedagang ulung. Suatu hari dia mau pergi berniaga ke Palestina. Transit di Madinah setelah perjalanan 600 km. Begitu lagi transit, papasan dengan seorang gadis cantik namanya Salma. Udah mulai deh. Glowing juga nih, gitu kan? Sang gadis sudah mulai deh, matanya mendelik ya. Glowing. Akhirnya dinikahi itu Salma. Setelah berbulan madu di situ, ya sudah, saya mau pergi ke Palestina dulu. Ternyata begitu sampai di Palestina, wafat. Berita wafatnya Hashim setelah beberapa hari baru diketahui oleh Muthalib, adiknya. Akhirnya yang menjadi PJS pemimpin Mekah saat itu Muthalib itu pejabat sementaranya. Setelah 13 tahun Muthalib dengar berita kalau kakaknya Hashim itu punya istri di Madinah dan punya anak laki-laki namanya Syaibah. Siapa? Syaibah. Nah, ini harus ingat kata Syaibah. Muthalib pergi ke Madinah tuh, ketemu dengan Salma. Waalaikumsalam. Saya dengan Bu Salma. Ya, saya Salma. Pantesan kakak saya suka gitu kan. Glowing gitu kan, pakai skincare terus. Make upnya pakai SK2, lipstiknya pakai Chanel. Udah produksi waktu itu, pakainya lempung kali Ustaz. Gitu ya. Ada apa Tuhan? Begini Bu, saya adiknya Hashim. Lalu ngapain ke sini? Ya, saya ingin membawa keponakan saya nih. Oh, nggak bisa. Tapi begini Bu,
Hashim itu kan ketua suku Quraisy sekarang. Tapi karena tidak ada, saya menjadi PCS-nya. Itu Muthalib luar biasa tuh. Kalau haus kekuasaan nggak mungkin tuh cari anaknya kan. Jadi saya ajak ke Mekah agar seketika dewasa itu menggantikan saya. Oh begitu, akhirnya dibawa. Yang dibawa siapa? Syaibah. Meskipun PJS, tetapi kan dihormati. Kayak gubernur DKI lah yang menggantikan Anies Baswedan. Itu kan. Dihormati. Dulu transportasinya itu pakai NMAX apa pakai onta kan? Iya. Syaibah itu diboncengin di belakangnya. Begitu sampai di pintu gerbang kota Mekah, orang menyambut kan? Nah, Syaibah itu disangka oleh orang Mekah budaknya Muthalib. Budak bahasa Arabnya apa? Abdul. Orang sebutnya itu Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Padahal namanya siapa? Syaibah. Lalu orang menyebutnya bukan Syaibah, Abdul Muthalib. Itulah kakeknya Nabi. Paham? Untung teman-teman datang hari ini. Banyak yang baru kan? Iya, betul. Jarang mikiri sejarah, mikiri duit ya. Saya dengan belajar sejarah duit pada datang. Tapi kan kita sekarang sudah jam berapa, umur berapa? Loh, yang namanya menjadi narasumber itu tidak kenal umur. Gitu. Sudah sempat belajar sejarah. Ada sekarang belajar sama saya. Tahu kan? Iya. Saya sarikan itu. Nah, singkat cerita, Abdul Muthalib akhirnya menjadi pemimpin di Mekah. Hobinya apa? Hobinya leyeh-leyeh di Hijir Ismail. Ngerti leyeh-leyeh? Nyantai. Ya nyantai, tidur-tiduran, gelar tikar. Tahu Hijir Ismail? Hijir Ismail tahu nggak? Oke, Saya gelar belum tikar, sore-sore. Nih, kalau belum tahu saya gambar. Saya belum tahu jenis main. Ini Ka'bah, lalu di sini kan ada garis tengah lingkaran kan? Nah, leyeh-leyeh di sini nih. Iya betul. Balik-baliknya. Teras. Suatu hari ketika leyeh-leyeh dia ngantuk tidur. Dalam tidurnya mimpi itu. Lalu ditegur, dalam mimpinya ada orang negur, Abdul Muthalib, carilah sumber kehidupan. Berkali-kali kan dia tegur, apa yang dimaksud dengan sumber kehidupan? Besok paginya nenek lagi mimpi lagi, galilah sumber air. Dia bangun lagi, sumber air. Emang ada sumber air? Dia nggak tahu juga. Gitu kan, sumber air. Besok paginya tidur-tiduran mimpi lagi tuh, galilah di mana di situ ada kotoran, darah dan burung. Dia bangun. Untuk mencari tahu mimpinya yang berturut-turut itu, akhirnya dia bertawaf. Begitu tawaf sudah di putaran ke-7 mau selesai, dia nengok kanan. Kenapa? Pakai tai. Ada burung pada datang ke situ, lagi matuk-matuk kotoran onta sama darah. Tempat itulah tempat penyembelihan hewan yang dipersembahkan ke berhala. Oh, mungkin itu kali. Pulang Abdul Muthalib itu bawa anaknya. Yang pertama namanya Al-Harith, sambil bawa linggis dan pacul. Linggis pacul dulu ada linggis pacul. Ada lah. Namanya apa itu? Ya linggisun. Bahasa Arabnya dong, bahasa Tegal linggis.
Ada apa ya? Nah, pokoknya kami ikut bantu ayah. Akhirnya di tempat kotoran tadi itu dikorek-korek, digali. Orang-orang yang pada lihat itu pada berkerumun mencegah Abdul Muthalib untuk menggali tempat itu. Kenapa? Karena tempat itu tempat keramat untuk menyembelih hewan yang akan dikorbankan ke berhala. Tapi Abdul Muthalib gak ambil pusing, peduk terus. Nah, setelah 1 meter orang-orang sudah mulai pada pergi. Oh, susah juga nih ngomong sama orang yang gak peduli. Dah pergi aja lah. Sebagian udah pergi itu. Tiba-tiba linggisnya Abdul Muthalib itu mengenai besi, bunyi. Tang. Karena ini diceruk kan menggema nih. Tang. Orang-orang yang sudah pergi balik lagi. Wah, ada apa ini? Ada apa ini? Apa yang ditemukan? Koper besi. Koper besi. Setelah dibuka, emas. Orang yang tadinya melarang, bagi rata. Sama kayak bapak-bapak tuh. Ya iyalah, barang emas kok. Abdul bukan deset, kok aja pemerasan nemen gue. Ntar, nanti saya mau terusan dulu gitu. Setelah diangkat, ternyata di bawahnya ada pedang, ada tameng, ada panah, busur, tombak. Itu yang dilakukan oleh suku Jurhum pada saat meninggalkan Mekah setelah dikalahkan Khuza'ah. Dia berpikir I will come back. Suatu saat kalau saya balik lagi, ada tinggal ngeduk saja tuh. Duit sudah ada, alat-alat perang sudah ada, tapi kan nggak pernah kembali. Yang menemukan Abdul Muthalib. Begitu selesai, alhamdulillah sumber air. Karena yang melayani jamaah haji saat itu kan Abdul Muthalib, harus nyari ke sumur-sumur sekitar Mekah. Sekarang Zam-Zam ditemukan kembali. Gitu kan? Wah, begitu mau kembali, orang-orang yang tadi ini bilang, udah ya bagi, bentar dulu, diundi saja. Kalau yang muncul Abdul Muthalib, milik saya. Kalau yang muncul Quraisy, bagi rata. Setelah diundi 3 kali yang muncul Abdul Muthalib. Tapi Abdul Muthalib bukan berarti untuk memperkaya diri, tapi dibuat untuk biaya menerima tamu-tamu yang dari luar untuk berhaji. Gitu tuh ceritanya. Oke? Itu dari mana itu? Apanya? Yang apa yang HP itu? Ada di Peninggalan suku Jurhum. Baru nyampe, pantesan. Belum ngobrol ya. Ingatnya tadi Linggisun itu. Setelah selesai, kursinya tambah ke bawah. Setelah selesai, apa kata Abdul Muthalib? Ya Allah, bernadar tuh. Seandainya aku punya anak 10 laki-laki semua, maka salah satu saya korbankan. Untuk apa? Agar saya menjadi kuat. Ternyata dikabulkan itu. Punya anak 10 laki-laki semua. Setelah sudah mulai pada dewasa, ada yang masih remaja, lalu diingatkan oleh Allah gitu. Abdul Muthalib, mana nadarmu, mana janjimu, kaget ya. Lalu dikumpulkanlah tuh anak-anak 10. Anak-anaknya itu kan setuju, baik, kami siap untuk dikorbankan. Lalu diundi, jatuhnya ke Abdullah. Udah baru sepakat, emak-emaknya kan Abdul Muthalib istrinya 4. Fatimah itu yang melahirkan Abu Thalib sama Abdullah. Yang lain itu dari istri yang lain gitu ya. Nah, emak-emak dan masyarakat menolak. Akhirnya dipanggil oleh ketua suku Abdul Muthalib, kita musyawarah. Nih,
nenek moyang lu dari mana? Madinah. Ya kan bener kan? Syaibah kan? Emaknya Madinah kan? Nih. Di Madinah itu kan banyak rahib Yahudi. Iya, terus datang tanya bagaimana memecahkan persoalan ini agar Abdullah itu tidak menjadi korban. Baik, datang untuk ke sana. Nah, sebelum saya teruskan, kita kembali Ibrahim. Nabi Ibrahim itu setelah sampai di Palestina, Nabi Ibrahim itu aslinya mana? Tegal apa Indramayu? Jonggo. Aslinya mana? Nabi Ibrahim itu aslinya orang Irak. Irak Selatan, Babilonia. Ya, setelah gagal itu Raja Namrus membakarnya, akhirnya Nabi Ibrahim itu disuruh hijrah ke sana. Gitu ya. Oke, sebelum itu saya balik lagi biar nggak salah mengerti. Akhirnya Abdul Muthalib balik. Oh, ternyata harus diundi. Kalau muncul nama Abdullah harus ditebus dengan 10 onta. Sampai muncul kata onta baru berhenti. Sepakat itu. Semua suku akan membantunya. Diundi pertama muncul Abdullah 10 onta. Kedua Abdullah 10 onta lagi. Ketiga 10 onta sampai ke 10 itu Abdullah. Berarti sudah berapa? 100 onta. 11-nya baru onta. Abdul Muthalib agak belum senang. Coba sekali lagi onta. Sekali lagi onta. Maka terselamatkanlah Abdullah yang disembelih onta. 100 onta itu disembelih, dibagi-bagikan ke seluruh penduduk Mekah. Abdul Muthalib tidak jadi mengorbankan Abdullah. Nah, kembali tadi cerita Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu sampai di Palestina dan terjadi paceklik, maka hijrah ke Mesir. Gitu kan? Istrinya siapa? Sarah kan? Sarah itu sebetulnya masih sepupu. Dan Sarah nggak mau dilamar sama orang, maunya sama Bang Ibrahim. Gitu. Kenapa? Karena Sarah itu bunga desa, Ibrahim itu kumbang desa. Gitu. Gitu. Kalau yang ada sekarang wereng desa sama hama desa. Nah, sampai di perjalanan menuju Mesir ditegur, lu mau kemana? Mau ke Mesir. Itu siapa? Istri gue, gitu kan? Hati-hati. Raja Mesir itu doyan perempuan asing. Gitu tuh. Akhirnya Nabi Ibrahim bikin peti. Begitu mau masuk pintu gerbang Mesir, Sarah dimasukkan ke peti. Begitu masuk ke bagian imigrasinya tuh, apa ini? Peti. Di dalamnya apa? Peti. Masa peti di dalamnya peti? Dibongkar. Ternyata setelah bongkar itu ditemukan rancak banok. Ya namanya orang Irak Selatan itu kan kulitnya putih, bersih, hidungnya mancung, bibirnya sensual, di sininya seperti semut berjalan, ininya kayak ular. Oh ya itu luar biasa itu. Api itu, ayu. Ya sementara orang Kipti, Irang. ya kulitnya begitulah pokoknya. Lecak, Fir'aun, lecak ya, lecak. Ini siapa? Sepupu saya. Itu bohongnya Nabi Ibrahim itu. Tapi kan bener kan ya sepupu. Kalau dia bilang istri pasti diambil. Gitu. Tapi karena melihat keelokan Sarah diambil juga tuh. Wah, raja senang banget itu. Wah, raja kasih hadiah tuh ini bagian imigrasi cor-coran. Tapi setiap raja ingin melampiaskan hasrat seksualnya,
itu pesawatnya nggak mau take off, Oh iya. landing. Lo. Emang naik pesawat. Lo. Gimana kata? Main aja dijelasin. Jangan berjelas. Kalau saya tuh lah perjelasin caranya, Ustaz. Ya perempuan tahu. Nafsu menggebu-gebu tapi Terus Take off. landing nggak take off. Gitu. Ditanya, kamu dari mana? Kira Selatan. Kamu punya suami apa enggak? Punya. Siapa? Turun ke sini. Pak Ibrahim. Siapa kamu? Ini Rasulullah. Saya utusan Allah. Gitu. Akhirnya bersahabat itu. Bersahabat. Karena persahabatannya begitu sangat luar biasa, ketika Ibrahim mau balik lagi ke Palestina, dikasih hadiah begitu sangat banyak, termasuk dikasih hadiah seorang perempuan cantik dari keluarga raja namanya Hajar itu tadi tuh. Jadi Hajar itu bukan budak, Sarah Hajar. itu bukan, tapi keluarga raja tuh. Sang raja ini nggak mungkin memberikan hadiah kepada Ibrahim itu ece-ece, Bekas. gitu kan? Karena tahu kalau Ibrahim itu seorang pebisnis, maka harus diberikan seorang sekretaris yang keren. Pulang ke Palestina. Nabi Ibrahim saat itu usianya 80 tahun. Sarah usianya 71 tahun. Selisihnya 9 tahun. Belum punya anak. Gitu kan? Belum punya anak. Nah, lalu karena membawa harta yang banyak, Nabi Ibrahim itu berkorban 1000 domba, 500 ekor sapi, 100 unta. Semua orang kagum. Karena orang kagum semuanya itu, Nabi Ibrahim bilang begini, nyeletuk, teman-teman, jangankan 1000 domba, 500 ekor sapi, 100 unta. Kalau hari ini saya punya anak lagi dan Allah minta kepada saya untuk dikorbankan, pasti akan saya korbankan. Begitu tuh. Nah, peristiwa ini selesai. Setiap malam Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan kepadaku anak yang soleh, gitu kan? Tiap hari, tiap malam. Karena takut siapa yang akan meneruskan perjuangan risalahnya itu. Sarah dengar tuh, lalu diparahin, Bang, aneh merasa sedih. Emang kenapa sedihnya? Abang berdoa begitu, sementara aku belum bisa memberikan keturunan. Ya suara apa? Tenang aja, kan cuma berdoa. Tapi saya punya usul. Apa usulnya? Nikah itu hancur. Wais. Yang benar. Terima kasih banyak buat kalau kita kan langsung terima kasih loh. Gue tak tunggu-tunggu jawabanmu. Maka di dalam kitab Kejadian itu yang merias, yang menuntun, yang kemudian menuntun ritual pernikahan itu Sarah tuh. Nikahlah itu Ibrahim dengan Hajar. Ternyata tak lama kemudian hamil. Tapi Nabi Ibrahim itu orang cerdas, tidak menunjukkan kegembiraan. Kalau kegembiraan pertama udah langsung itu. Hati-hati, jangan-jangan gitu kan. Mau ditinggalkan aku, pulangkan saja. Akhirnya lahirlah itu Ismail. Tentu saja ketika Ismail lahirkan setiap hari datang. Kalau menjenguk Ismail pasti ketemu dengan Hajar. Mulailah benih-benih cemburu. Itu istri Nabi itu pada, ya kan? Cemburu. Akhirnya minta agar sudah dipindahkan saja. Allah perintahkan, Ibrahim, ajaklah istri dan anakmu ke Bakka. Jaraknya 1.200 km. Nah, ketika pergi dari
Palestina ke Mekah itu sendirian apa bareng-bareng sama orang? Dua lah. Pasti bareng-bareng. Nggak mungkin hanya bertiga naik onta, nggak mungkin. Habis di jalanan, dia nunggu ada kafilah perjalanan dari Palestina menuju ke Yaman. Wis paham? Itu sejarahnya. Setelah itu Nabi Ibrahim kemudian meninggalkan mereka. Nggak pamit itu, lalu tepuk punggungnya sama si Hajar. Bang, lu ninggalin gue itu karena Allah. Iya, ini adalah perintah Allah. Ya wis, kalau begitu saya tidak takut, pasti Allah tidak akan menyiapkan. Nabi Ibrahim pulang. Cepat-cepat pulang, karena kalau terlambat dimarahin sama Sarah. Gitu kan? Kita sebelnya sama istri kan gitu. Ayah pulang cepet. Gitu. Begitu sampai rumah diomelin. Kalau begitu mah tadi lama-lama kan kantor. Ya memang begitu. Itu kan istri nggak, itu kan istri salaha. Kalau istri soleha nggak begitu, Ustaz. Gitu kan? Ya istri salaha salah. Istri Kalau saya ada di mobil tuh lagi nunggu. Saya coba sini. yang berarti soleh. Ya, pesertanya siapa saja ya, ada laki-laki kalau sudah nggak apa-apa. Kalau pesertanya ibu-ibu, waduh, ya pasti ikut itu. Kalau peserta ibu-ibu, emak-emak, pasti ikut. Itu pasti ikut. Kalau saya di laki-laki perempuan ternyata perempuan semua, begitu naik mobil langsung. Itu wajar lah, cinta. Karena cinta. Iya cinta loh. Gitu kan? Dan takut ditinggal terus. Nah, ditinggal cerai, pergi sih enggak. Takut di hatinya ada Yang lain selain Allah. Tapi kalau setiap saat begitu ya sebel juga lah. Oke. 13 tahun kemudian Nabi Ibrahim datang. Ismail sudah remaja kan? 13 tahun itu SD, SMP, SMA? SMP ya? Wah, lagi melampiaskan kerinduan. Kemudian ditegur sama Tuhan. Mana janji? Katanya kalau sudah punya anak dan aku perintahkan kepada dikorbankan, kamu mengorbankan. Mimpi 3 hari, maka di tanggal 8 itu namanya hari Tarwiyah. Mimpi, itu ya. Setelah mimpi, akhirnya Arafah. Oh iya, maka bilang itu sama si Ismail, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Anakku, ayahmu bermimpi diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat? Ismail itu bukan remaja kaleng-kaleng, bukan berondong. Kalau kaleng-kaleng dan berondong ayahnya bilang begitu, pasti jawabnya, kenapa enggak ayah aja yang disembelih, kenapa harus aku? Gitu kan? Tapi dia bilang apa? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Makanya kalau ngomong itu harus hati-hati. Seandainya hari ini saya punya anak disuruh sembelih, pasti harus sembelih. Artinya Abdul Muthalib dengan Nabi Ibrahim itu kasusnya sama, ya kan? Kasusnya sama. Ismail dan Abdullah juga orang yang punya karakter yang sama, gitu kan? Itu ceritanya. Nah, begitu Abdullah tumbuh menjadi seorang pemuda, gantengnya luar biasa, penuh dengan cahaya. Sehingga suatu saat Abdul Muthalib pun ingin mencari jodoh. Di Arab pada saat itu ada wanita terkenal dengan 2 hal. Yang pertama terkenal karena memang dia di depan umum sering terlihat. Tapi ada perempuan yang terkenal karena perilakunya, akhlaknya, dan dia tidak pernah keluyuran. Gitu. Tersebutlah nama Aminah. Gitu. Aminah. Aminah itu bapaknya siapa? Namanya Wahab.
Wahab itu sudah wafat, maka diasuh oleh pamannya namanya Wuheb. Wuheb. Wahab itu bapaknya, pamannya Wuheb. Oke, Wahab, Wuheb, Fu'ail. Wahab kecil. Oke. Lalu di hari ditentukan itu digandenglah itu Abdullah. Di tengah jalan ada perempuan cantik terkenal kaya raya, namanya Kutailah. Kutailah. Ditanya tuh, dia ngintip tuh dari jauh. Kemana nih Abdullah? Percaya. Dia bilang, Abdullah, ya, ada pahala. Menikahlah denganku. Gitu kan? Seluruhnya aku akan serahkan kepadamu. Maaf, saya akan dinikahkan oleh ayah saya. Saya harus menuruti perintah ayah saya. Pergi. Akhirnya proses lamaran dimulai. Abdul Muthalib usianya 71. Abdullah itu 18 tahun. Gitu. Nah, si Aminah itu sekitar 15 tahun. Lalu bilang, Wuheb, saya datang kemari untuk melamar Aminah untuk putra saya Abdullah. Oh baik, kami terima. Wuheb, saya dengar kamu juga punya gadis cantik, namanya Halah kalau nggak salah ya? Iya betul. Saya akan melamar untuk diri saya. Halah itu usianya 15 tahun. Nama tuh. Berarti sepupuan dengan Aminah kan? Sepupuan dengan Aminah. Si Abdul Muthalib saat itu usianya 70 tahun. Mau melamar gadis 5 balik tahun itu. Kuat enggak itu? Ya kuat lah, orang jamunya kata Mesir kok. Gimana sih? Yang namanya laki-laki mau 70 tahun itu masih onta sih ya makannya ya. Makanya aja onta gitu kan. Oh, udah. Kalau orang Indonesia ada laptop Pak. Ya karena orang Indonesia itu makannya itu apa? Gembus, Bukan hati otak, kaget, hati ayam, ceker ayam, usus, ayam. gitu kan? Kepala ayam. Gimana? Nah, akhirnya nikahlah itu mereka berdua. Yang satu bapaknya usianya 70 tahun menikahi Halah yang berusia 15 tahun, putranya 18 tahun Abdullah menikahi Aminah yang berusia 15 tahun. 3 hari 3 malam pesta. Nah, setelah 3 hari Abdullah pulang, dikasih rumah ukuran 6 kali 6. Berarti berapa? Tipe 3 di samping rumah Abdul Muthalib. Di tengah jalan ketemu lagi dengan Kutailah, tapi Kutailah nggak negur. Yang negur justru Abdullah. Kutailah, kok kamu nggak menyapa saya? Apakah kamu masih mau menikah dengan saya? Oh enggak, maaf ya. Loh, kenapa? Cahayamu telah tiada, sudah berpindah kepada Aminah. Saya jadi menangis. Itulah Muhammad, luar biasa. Ya, Nabi Muhammad, cahayanya itu dari manusia baik sampai Abdullah pindah ke Aminah, luar biasa. Ya kan? Nah, akhirnya dia diam udah. Nah, setelah itulah biasanya tuh ada, kalau di sini kan ada ngunduh mantu ya, ngunduh mantu. Lalu diambil itu Aminah, meninggal di tempat rumah yang diberikan oleh Abdul Muthalib itu pulang ke itu mulai ada sedikit titik terang. Begitu Nabi Muhammad lahir, maka kegelapan itu menjadi sedikit berubah. Apalagi turunnya wahyu. Dan masa jahiliyah itu
runtuh pada tahun 630 Masehi ketika Fathu Mekah. Kalau masa jahiliyah diawali dengan menyembah patung, diakhiri Fathu Mekah ketika seluruh patung yang jumlahnya 365 patung itu dihancurkan tinggal satu patung. Lalu Nabi Muhammad dengan tongkatnya yang terakhir patung itu diginiin, jatuh ke tanah. Itulah akhir dari jahiliyah. Oke? Diawali dari mulai penyembahan patung, diakhiri dari runtuhnya patung. Ingat-ingat PMA itu untuk soal nanti ujian nggak enak keluar. Oke. Siapa? 630 dikurangi 140. 13 kurangi 4, 9. 5 kurangi 1, 4. Masa jahiliyah itu 490 tahun. Paham? Ada pertanyaan? Kasih kan dengerin cerita saya. Tadi yang saya dengar awal itu Ismail nikah itu Pak. Yang Ismail nikah itu. Kenapa? Nabi Ismail nikah itu usia berapa? Ya itu yang tadi saya awal dengerin nikah, cuma terus kan berarti kan Nabi Ismail itu disembelih. Wah, ini cerita saya emang harus Ini waktu muda. kan tadi ceritanya saya balik aja gitu. Jadi setelah disembelih itu nggak jadi, terus akhirnya kan menikah. Ibrahim balik lagi tuh ke Palestina setelah peristiwa penyembelihan itu, balik ke Palestina. Yang apa diganti onta itu. Itu Abdullah. Kok diganti onta? Maksudnya yang akhirnya apa onta yang disembelih itu karena diatur Abdullah. Itu Abdullah. Ya, yang terus yang kasusnya tadi Ismail kan Ismail sampai diganti dengan nikah. domba. Domba. Iya. Yang saya pertanyakan waktu saya dengerin awal kan Ustaz nerangin itu Ismail sampai menikah. Lah itu menikahnya antara menikah dan disembelih itu di umur berapa gitu. Oh, jadi gini. Kan tadi di awal kan saya hanya lompat saja sedikit. Gitu kan. Ini Al-Qur'an itu cara berceritanya begitu tuh. Sehingga kita mikir, pernah baca bukunya The David Code? Belum. Orang baca itu, baca komik bacanya. Bacanya Fufu Fafa. Enak-enak. Itu jadi kadang-kadang dalam suatu cerita ada cerita lagi gitu. Dalam Al-Quran juga begitu. Nah, tadi saya ikutin sistem Al-Quran. Jadi setelah peristiwa Nabi Ibrahim itu dalam sejarah 5 kali pergi ke Mekah. Pada saat yang pertama adalah ketika menyembelih, itu kan ya. Pada saat yang kedua itu ketika menyembelih kemudian membangun Ka'bah. Nabi Ismail belum menikah tuh, pulang pergi ke sini ketika Ismail sudah menikah. Yang pertama pulang, pergi yang kedua sudah menikah kan? Nah, terus yang kedua saya tidak tahu. Itu 4 ya, sudah 4. Berarti yang kelima dalam peristiwa apa saya lupa tuh. Nah, itu menikah pada saat Nabi Ibrahim berada di Ismail, di Palestina. Itu ceritanya. Saya hanya tadi di awal itu motong pada saat Ibrahim datang ke situ, Ismail sudah menikah. Oke. Yang Apa lagi? sejarahnya ini yo antara menikah sama Nabi Ismail disembelih itu yang saya jaraknya itu loh. Apa? 15 tahun. Yang disembelih. Ismail udah nikah, sampai apa disembelih itu kan dikala masih lagi Nabi Ibrahim apa? Ya Nabi Ibrahim seneng-senengnya terus ada wahyu itu. Nah, terus kan disembelih dan wahyu untuk menyembelih anaknya. Ya. Nah itu kan berarti kalau di situ lagi senang-senangnya lagi remaja. Nah itu yang saya ini kan nikahnya itu berapa? Berarti kan Nabi Ismail disembelih sebelum menikah. Iya. Nah terus waktu itu yang Ibrahim tuh tanya ke itu Istrinya. yang ya
Kan tadi saya sampaikan. Jadi kalau diurutkan ceritanya Nabi Ismail, ini Nabi Ibrahim pertama datang, gitu kan? Yang kedua datang saat dia usia 13 tahun, disuruh sembelih, lalu bikin Ka'bah. Lalu Nabi Ibrahim pulang lagi ketiga Ismail sudah menikah tuh, ya kan? Yang pertama istri pertama, balik lagi. Nah, balik yang keempat pada saat sudah menikah lagi dengan Jurhum nih, yang dengan Jurhum. Urutannya begitu. Tapi di awal saya kan ceritanya kesini dulu. Kan Bapak senang kalau cerita nikah. Masuk. Asik dong. Mafhum? Ya. Masuk. Ada lagi pertanyaan? Kalau Salma itu turunan siapa, Pak? Apa? Salma. Salma? Salma itu dari suku Aus. Suku Aus yang ada di Madinah. Orang sering bisa sama Fajurat situ, Pak. Ya, ada suku Aus dan suku Hazrat. Suku Aus dan suku Hazrat itu aslinya Yaman, yang hidup pada masa setelah Ratu Balkis. Ratu Balkis itu hidup di tahun 800 sebelum Masehi. Ya, di Sabah itu ada bendungan namanya Ma'rib. Dibangun sebelum tahun 800, runtuh pada tahun 348 sebelum Masehi. Karena runtuh pertanian hancur. Dalam surat Sabah disebutkan itu kan. Lalu dua suku ini hijrah. Kenapa nggak di Mekah? Di Mekah itu kota perdagangan, bisnis. Mereka nggak begitu dengan bisnis. Maka perginya ke Madinah, kota pertanian. Nah, suku Aus itulah yang salah satunya punya anak Salma yang menikah dengan Hashim yang berasal dari suku Quraisy. Maka kalau Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, sebutnya pulang kampung. Iya. Yang minta kan suku Aus dan suku Hazraj kan. Suku Aus itu nenek moyangnya nenek moyangnya Abdul Muthalib kan. Betul kan? Iya. Jadi sebetulnya muter-muter aja. Nih, kalau saya baca sejarah Nabi Ibrahim itu unik banget, Nanti suatu saat saya jelaskan. Saya kalau cerita tentang Nabi itu nggak seperti buku itu tuh, buku sejarah yang ditulis orang-orang Indonesia gitu kan. Saya hanya dua sumbernya. Yang satu itu History of the Arabs yang ditulis oleh Philip Kahiti. Tebelnya segini. Rokok nggak? Rokok apa nggak? Rokok kalau lagi males sih. Kalau sehari ada sebungkus? Nggak ada. Setengah bungkus lah. Buang bungkusannya saya. Satu bungkus itu 25.000. Itu harganya paling 3 bungkus rokok. Tebelnya segini, manfaatnya luar biasa. Itu satu. Yang kedua, buku Muhammad yang ditulis oleh Martin Lings. Nah, dua aja lah. Murah Pak itu Pak termasuk. Murah. Martin Lings itu siapa? Martin Lings itu dua-duanya itu orang orientalis. Tapi kalau Philip Kahiti itu nggak masuk Islam. Iya makanya. Kalau kalau si Martin Lings itu masuk Islam tuh. Namanya Abu Bakar Sirajuddin. Bukan Sirajuddin. Makanya itu sumbernya kan. Martin. Ini buku sumber-sumbernya, waduh. Nah, dibanding dengan bukunya Haikal itu bacaan yang ketiga. Bacaan yang pertama itu Philip Kahiti, yang kedua Martin Lings, Haikal itu bacaan saya yang ketiga. Dan banyak lagi tuh saya buku tentang Muhammad itu sampai bentuknya komik-komik saya punya di rumah. Dan sudah saya baca semua. Gitu. Ada 4 lemari buku di rumah saya. Aduh, 4 lemari, satu aja bacanya kemu. Ya itu, dan itu sudah saya baca semua. Pak, Ya. kalau dari Ismail ke Abdullah berarti nggak ada yang diangkat jadi nabi keturunannya? Nggak ada. Iya, Adnan ke bawah. Enggak ada.
Kok seperti itu? Sampai Nabi Muhammad yang terakhir. Iya, karena ketika Ibrahim itu punya keturunan, yang dibutuhkan saat itu bukan di Mekah, yang dibutuhkan itu di Palestina. Coba Nabi Ibrahim, Ishak, mulai Ishak, Yakub, Yusuf, terus Harun, gitu kan? Lalu Yusuf pindah hijrah ke Mesir, gitu kan? Dari Mesir itulah Bani Israel berkembang, muncul Nabi Musa, Harun. Akhirnya balik lagi juga tuh ke Palestina. Akhirnya nabi-nabi di situ semua kan. Nah, terakhir kejayaan Bani Israel itu pada saat Nabi Sulaiman sudah menjadi nabi, jadi raja pula. Tapi ketika Nabi Sulaiman itu wafat, kerajaannya terbelah jadi dua. Yang bagian utara namanya Yahuda, yang sini Israel. Karena terbelah jadi dua, akhirnya kan terjadi perebutan kekuasaan. Pada saat terjadi perebutan kekuasaan, lemahlah ini kerajaan. Pada tahun 500 sebelum Masehi diinvasi oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Oke, di antara 3 suku yang lolos, akhirnya dia pindah ke Madinah tuh. Di Madinah, suku Bani Nadir, Bani Quraidah. Pada saat Nabi datang ke situ kan tahun 600 sekian gitu kan, katakan tahun 600-an. Mereka itu sudah berada di situ 500 sebelum Masehi, berarti udah 1100 tahun. Berharap itu ada nabi yang turun dari Bani Israel untuk mengembalikan kejayaan. Awalnya di Khaybar. Di Khaybar dia begitu melihat kitab sucinya bahwa Nabi baru itu akan muncul di tempat yang penuh dengan pepohonan korma subur. Dia pindah ke Madinah. Ternyata kan datang dari Mekah ke situ kan, Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad. Begitu Rasulullah baru datang itu ditanya, lu tahu nggak bagaimana proses terjadinya manusia? Nabi Muhammad jawab tuh, luar biasa untuk kata saya. Lu tahu nggak Ashabul Kahfi? Maka sebagian dari mereka itu beriman, tapi sebagian yang lain enggak. Gitu ya? Oke. Satu lagi. Ya. Tadi kan zaman jahiliyah itu masuknya pada kenabian Ibrahim ya, Ustaz. Nabi Ibrahim udah ada di situ, udah bangun Mekah, dan itu udah katanya udah melaksanakan haji juga ya, Ustaz. Nah itu setelah Amr bin Luhai itu datang kan, itu kondisinya seperti apa? Yang satu katanya membawa dengan patung yang dengan penyembahan baru, dengan kondisi yang sudah ada, yang Ibrahim itu membangun Ka'bah. Itu bisa digambarin nih. Jadi pada masa ini orang masih beragama milah Ibrahim. Oke? Sebelum itu. Ya, milah Ibrahim. Pada saat suku Jurhum digantikan oleh Khuza'ah, Amr bin Luhai kan mulai jahiliyah kan? Iya. Haji masih berlangsung. Ya. Tapi lokal. Orang-orang Yahudi Madinah itu berhaji ke sini. Tapi begitu ada patung, enggak berhaji. Malah akhirnya kan jadi tuh tawaf telanjang. Itu pada masa ini nih, jahiliyah. Nah, kenapa suku Aus dan Khazraj meminta Nabi untuk hijrah? Karena diolok-olok oleh orang Yahudi. Lu punya bangsa kok penyembah patung, goblok gitu. Goblok. Dia dengar kalau di Mekah itu ada nabi baru yang kalau diurutkan sebetulnya suku Aus tuh. Perpaduan antara suku Aus dan ini kan Quraisy kan? Ajak aja ke sini. Gitu. Ini haji masih berlangsung. Tapi tidak sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim. Bayangkan kalau
tawaf itu telanjang laki-laki perempuan jadi tawaf apa enggak? Tawaf Pak, bukan tawaf itu Pak. Gitu ya. Nah setelah ada patung itu orang-orang Bani Israel sudah nggak lagi haji karena ada patung. Yang patung itu orang lokal saja, lokal. Gitu ya. Oke, jangan banyak-banyak. Nanti banyak. Ya kan, kalau saya 3 kali ya belum nggak tuntas itu baru apa namanya covernya aja belum, baru pengantar aja. Oke, oh silakan. Sarah ya Pak ya. Sarah. Itu sebenarnya itu dia lagi hamil dipindahin atau setelah lahiran baru dipindahin? Hajar. Itu Hajar. Ya sana ke Itu Hajar. Sarah Mandul. Ada di buku cerita anak-anak itu ya Pak. Jadi dia lahiran di pohon kurma, di bawah pohon kurma. Dia itu Nabi Ismailnya kehausan kan, terus bentuk-bentuk kakinya ke tanah itu. Sebenarnya ceritanya benar yang mana sih Pak? Ya boleh saja lah punya kisah seperti itu. Yang jelas Nabi Ismail itu lahirnya di Palestina. Di bawah itu pada saat dalam usia orok, gitu ya. Maka Nabi Ibrahim itu bilangnya pada dalam Al-Quran, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Jadi bukan lahir di bawah korma lalu kakinya enggak. Lahirnya di Palestina. Nabi Ishak di Palestina. Sekarang kalau orang Arab di Palestina diusir oleh orang Yahudi, keturunan Ishak kan berarti kan Bani Israel kan? Loh, nenek moyang kami juga lahirnya di sini, ngapain gua mengusir gue gitu kan? Maka solusi 2 negara itu udah yang paling tepat. Gitu. Kalau enggak semua orang Ibrahim itu juga bukan orang situ kok. Gitu. Kalau orang Yahudi mau bilang ini adalah negeri nenek moyang kami, negeri nenek moyang kami itu di Irak Selatan tuh, di Ur. Ibrahim tuh. Oke. Jadi Nabi itu bilang, Nabi yang berasal dari Irak Selatan itu yang pertama Adam, yang kedua Nuh, yang ketiga Ibrahim, yang keempat Yunus. Jadi Nabi Adam itu aslinya juga Irak Selatan. Bukan di surga yang mana? Emangnya surga yang di akhirat sudah jadi? Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.